Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Nah, saya udah bongkar si Honduras Los Patios ini. Tapi kemarin pertama kali bongkar pakai apa ya, beberapa waktu lalu. Oh ya, pakai cold drip. Lalu selimnya saya nggak videoin. Tapi ada sesuatu hal yang mesti saya videoin lagi, yaitu saya akan bikin es kopi yang biasa saya pakai untuk ready to go. Ready to go tuh kayak gimana sih? Biasa saya di kantor kalau mau meeting pengen sesuatu yang dingin, saya bikin es kopi. Atau di rumah mau pergi kemana, saya bikin es kopi. Atau es kopinya yang mau dibikin, habis itu dibawa pergi. Nah, tapi saya lupa waktu itu kan saya punya ada dua ya, punya si Colombian Decaf sama si Honduras. Tadinya saya mau bikin cold drip si Colombian Decaf, cuman kayaknya saya butuh cold drip yang dengan rasa yang serius, jadi saya pakai single originnya Honduras Los Patios dari si Workas ini. Padahal saya lupa, saya mestinya membongkar ini membongkar si kafein yang seasonalnya dia, Ethiopia natural. Lupa saya, saya pakai, harusnya saya membongkar si kafein dulu, workasnya harusnya saya diamkan dulu. Nah, tapi berhubung waktu itu juga saya si si house blendnya habis, ya kan, house blendnya habis, saya buka si workas yang si Kalang. Terus saya posting, saya komplain lah, bukan komplain sih sebenarnya, saya cuman mention kok kayak gini ya binnya gitu, along the way cerita ini cerita itu gitu ya. Halo Re. Kenapa, mau ngapain? Mau ngagetin ya. Ya along the way, tahu nggak si sama si admin workasnya dikasih tahu, ya mungkin binnya pak gitu, binnya si Kalang blend ini robustanya dari si Kalang. Terus kalau saya bandingin kenapa Polomero tuh roastingan rata, iya pak, Polomero tuh roastingannya dark, medium dark, kalau si Kalang blend itu roastingannya medium. Nggak ada hubungannya sebenarnya kan, kalau roastingannya mau medium, mau light, mau medium dark, kalau memang roastingannya bagus ya harusnya merata ya, jadi nggak harus melihat bijinya dari mana, level roastingannya apa. Tapi ownernya PM saya, saya sorry, sebenarnya saya nggak gimana banget, saya cuman rookie aja gitu, saya pengen ngopi terus kemudian binnya nggak oke. Ngobrol sama ownernya berpanjang lebar, terus akhirnya tahu nggak dia ngapain? Dia katanya sebagai bentuk, terus saya bilang nggak usah diganti, nggak apa-apa kok, saya cuman make sure next time quality control diperhatiin dengan seksama lah gitu, nggak minta ganti saya. Anyway, saya juga udah dapat gantinya, bukan dapat gantinya, saya udah ngopi si Starbucks yang itu ya. Tapi ownernya baik banget, memang saya bukan sering sih, sama sering komunikasi lebih ke ownernya. Jadi saya dikirimin sebagai hadiah katanya ya, saya dikirimin Gayo Mondel single origin dan best sellernya dia nih, canggih loh dia, karena saya udah langganan dari 2017 ya, sekarang 2020 saya dikasih tahu kopi luwak 100 gram 3 buah masing-masing 100 gram, jadi 300 gram ya. Kopi luwak dengan notesnya sweet, flowery, aroma floral, delicate,
rich and full flavor syrup, mild acidity, extraordinary smooth, extra long aftertaste. Si kopi luwak canggih. Saya jadi merasa bersalah memposting, tapi saya dikasih, jadi saya mesti terima. Dan thank you buat Workas atas perhatiannya sama customer yang udah langganan. Make sure memang quality tetap dijaga supaya kita semua sama-sama happy. Thank you banget, sorry udah ngerepotin. Nanti akan saya bongkar juga si Workas kopi luwaknya dan si Workas. Saya akan bandingin apple to apple, katanya biar bisa bedain rasanya Gayo model sama-sama Aceh, biar bisa bedain rasa luwak dan non luwak. Saya dikasih yang non luwak, jadi akan saya bandingkan, nanti saya langsung bikin bersamaan. Lalu saya cuma akan keep satu doang, dua ini akan saya jadiin hadiah juga buat kalian yang udah ngobrol sering bareng sama kita, sama di kopi-kopi ala-ala suka, akan saya bagiin. Jadi saya punya dua kopi luwak yang akan saya hibahkan. Sekarang saya akan bikin kopi susu, ngomong agak belibet ya, soalnya saya nggak pakai teks. Jadi saya akan bikin es kopi ready to go. Kayak gimana? Saya tadinya mau menggunakan si Ethiopia, tapi Hondurasnya masih ada, tinggal beberapa kali pakai lagi. Jadi saya akan pakai Honduras Los Patios ini ya. Notesnya pineapple, pomegranate, hazelnut dan caramel. Itu dari Amerika Tengah ya. Amerika Tengah memang banyak banget kan varian, negara-negara masing-masingnya menghasilkan kopi yang lumayan berkualitas. Bukan lumayan nih, mahal rata-rata Amerika Tengah. Oke, kita akan bikin ya. Kita bikin. Saya bikin kopinya pindah ke depan pohon kopi. Ini pohon kopi di depan rumah, sebelah lagi diacak-acak. Oke, kita akan bikin. Saya ambil esnya dulu sebentar ya. Oke, mari kita timbang. Saya akan menggunakan timbangan standar saya, 18 gram. Kita akan bikin es kopi. Panas-panas gini enaknya es kopi. 18 gram, lebih dikit. Yes, pas 18 gram. Ini binnya. Tangan siapa nih? Tangan si Pablo. Halo Ray. Oke, saya akan gilingannya di 4 ya. Oke, ini binnya oke kan ya. Mari kita giles. Saya gilingan jadi 4 nih. Oke 4 ya. Bagi saya ini acidnya masih less banget dibanding dengan Brazilian Santosnya masih di Workas juga. Brazilian Santos tuh bagi saya acidnya kurang nyaman di mulut. Oke, sip. Kita tekan tuang airnya. Suhu kali ini saya setting di 90 derajat Celcius suhunya. Saya taruh di sini biar nggak bocor. Bikin 0 dulu. 18 gram. Saya kasih air 150 sampai 180. Oke, kita aduk.
Boleh. Aku di dalam aja, panas di sini. Bikin kopi dulu, es kopi dingin dulu. Es kopi ya dingin, Pak. Lalu kita tuang lagi. Oke. Satu saset 180 aja ya. Kurang lebih 2 second, lebih 2 mili. Aduk lagi sampai penuh dengan rasa dah. Oke, langkah berikutnya adalah ini saya langsung taruh di sini, bro, langsung taruh sini. Oke, let's see ya, menarik ya, kita lihat ya. Es ready to go. Jadi bisa saya minum berkali-kali di sini, dingin. Keep di sini. Kenapa saya selalu pakai paper filter? Karena saya bisa mendapatkan rasa yang sangat clean banget. Jadi kalau langsung menggunakan Velo atau si Able Dish, saya merasa nggak cocok dengan kurang cleannya. 180 saya akan push sampai bunyi desisan. Mantap. Sip, saya simpan dulu, nanti akan saya bongkar si seasonalnya. Ini palingan sebentar lagi habis kok si Honduras ini, cepet habisnya dia. Single origin termasuk cepat habisnya ya, semua juga cepat habisnya kalau di rumah. Ngopinya emang kayak minum air aja, es kopi susu pagi siang sore orang rumah. Kita akan bikin headnya dulu ya. Saya menggunakan bebas sebenarnya, kalian mau menggunakan kopi apa aja, udah jemuran lagi. Mau menggunakan kopi apa aja sebenarnya, nggak ada kewajiban apa-apa. Kebetulan aja saya stoknya adanya si ini ya, si Workas. Lalu langkah berikutnya adalah make sure kenceng. Lalu begini ini apa tuh jatuh? Oh, kopi jatuh, sorry. Oke, pasti berbagi nih kopi ya. Nextnya adalah dicampurkan sini sampai dingin. Enaknya ini adalah termos apa tumbler ini ada bagian dalam dan ada bagian luar nih, jadi dia nggak gitu nembus si dinginnya keluar. Udah ready to drink. Saya cicipin dulu, habis itu saya akan closing ya. Gimana rasanya? Mantep. Enak. Dan kalau saya selalu akan lebih cocok menggunakan Aeropress dibandingkan dengan V60. Oke, sedikit notes ya sebelum saya closing. Dengan beberapa metode, si Honduras Los Patios ini udah coba V60 serius juga, udah pakai mocha pot juga. Yang jelas nggak espresso, nggak coba saya espresso karena diminum dengan metode-metode manual brew Aeropress biasa, kecenderungannya rasanya lebih playful. Kalau saya kompleks rasanya si Honduras Los Patios dari Workas ini. Jadi kalau ngomongin personal rasa, dia kecenderungannya saya merasa kurang klik di lidah karena mungkin terlalu kompleks ya. Kalau lihat notesnya di sini, magical combination sweetness, fruity complexity, mouthfeel that enhance flavor. Ya memang agak bener ya, kok rasanya complicated. Lidah tuh kayak, coba ya, aromanya sih enak ya, jadi aromanya tuh aroma fruity banget.
Ya aromanya tuh jadi rasanya tuh jadi kayak super kompleks ya. Makanya saya lebih dibikin menggunakan si Aeropress supaya saya dapat sedikit rasa bold dan cleannya dari Velo dan paper filter. Oke, dan sangat ideal nih emang diminum panas-panas juga sih. Kalau dingin tuh semakin kompleksitasnya makin berasa kalau saya. Tapi pilihan ya, brew panas atau brew dingin. Kalau saya sih tergantung cuaca di saat WFH ini. Kalau lagi panas banget saya bikinnya es kopi, kalau lagi dingin ya kalau lagi pagi-pagi biasanya saya bikin yang panas. Tapi karena cuaca ini lagi panas ya, jadi 31 something derajat tuh kalau siang. Jadi mau nggak mau saya main-main di es kopi dingin. Oke, segitu notes dari saya. Jadi cuman 2 saya bikin si Honduras Los Patios ini. Cold drip enak dibikin cold drip. Dia lebih kurang playful tapi lebih solid kalau saya si cold drip. Lalu dibikin V60 mungkin idola kalian V60. Kalau dibikin saya lebih idealnya dibikin Aeropress pas kalau saya. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat mencoba Honduras Los Patios. Kalau berminat silahkan, kalau enggak ya udah. Full wash, medium roast dari Workas ya. Mungkin next time saya akan coba Honduras dari line roastery. Oke, ciao, semangat ngopi semuanya.